Balik lagi di Sarjana Humor Podcast yang katanya sarjana humor tapi tidak terlalu lucu. Balik lagi sama gue, Farhantul. Waduh, jadi nama panggung. Beberapa minggu yang lalu kita sempat senang, sempat sedih. Senang kita lolos di semifinal Piala apa itu? AFC yang timnas U23. Kita berhasil mengalahkan Korea. Timnas kita berhasil mengalahkan Korea meskipun harus gugur saat melawan mana itu? Melawan mana ya? Lupa gua. Dan waktu kita menang, timnas kita menang lawan Korea tuh netizen kita tuh gacor sekali di sosial media kayak King Indonesia nih bos, minggir dong. Waduh. Dan kadang gue sebagai warga negara yang baik, gue punya harapan tentunya untuk perbaikan sepak bola di Indonesia, terutama prestasinya di kancah internasional. Gue juga setuju sama Coach Justin yang bilang ini tuh tentang Indonesia, jadi harusnya kita dukung. Tapi gue juga ada setujunya dengan Bung Toel, dimana kita kayaknya memang mesti ngerti dulu soal budaya sepak bola di sini yang agak sulit. Memang harus diakui, secara realistis memang harus diakui kalau memang sepak bola kita belum sampai level yang tertinggi. Tapi gue yakin akan ke sana. Jadi gue juga ucapkan terima kasih untuk Coach Sintayong, semua atlet yang udah berjuang. Gue kasih apresiasi setinggi-tingginya karena gue bangga sebenarnya sama teman-teman atlet di sana karena udah nyampe di titik itu, dan mungkin jarang banget kita nyampe di titik itu. Nggak semuanya harus gue hujat karena nggak semuanya gue harus hujat karena memang ada hal-hal yang memang masih punya harapan di satu bidang. Karena gue yakin karena kita dikumpulkan di warung kopi, kita dikumpulkan di pos ronda itu karena sepak bola, bukan karena badminton, bukan karena basket, bukan karena golf, bukan karena volley, bukan karena tenis, tapi karena sepak bola. Nobar tuh cuma sepak bola, nggak ada nobar basket, nggak ada nobar tenis, bulu tangkis, nggak ada nobar yang benar-benar nobar gitu ya, sampai ada semua produk, semua brand rokok tuh bikin nobar di RT di kecamatan tuh, di warkop bikin nobar. Itu cuma sepak bola. Jadi gue punya harapan yang cukup bagus untuk timnas sepak bola kita. Semoga secara budaya dan nggak tahu apa yang ada di dalam itu lebih baik aja sih. Udah lama juga gue nggak bikin podcast karena gue sibuk banget men. Mungkin juga nggak ada yang menanti podcast gue. Ya emang siapa yang mau dengerin podcast ini kalau nggak cuma temen gue doang. Nggak ada yang kayak aduh kok nggak upload, nggak ada. Dan gue nggak apa-apa, gue nggak dinanti karena itu bukan hal baru buat gue. Kehadiran gue, keeksistensian gue di circle terkecil yang dan juga terdekat yaitu keluarga juga nggak dinanti. Jadi itu bukan hal baru buat gue. So ya, gue kembali bikin podcast. Meskipun kayaknya akan break lagi untuk waktu yang cukup lama karena gue lagi ada project untuk gue sebagai orang yang dipercaya untuk melaksanakan sebuah kegiatan kompetisi tertinggi Provinsi Jawa Timur, yaitu Kejurprov bola basket. Gue bangga. Gue tahu orang tua gue nggak bangga amat, tapi setidaknya gue bangga sama diri gue yang dipercaya oleh teman-teman di sana untuk sebagai penyelenggara.
Gue berterima kasih sama semua kru, semua orang semua pihak yang mempercayai gue untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan so far kemarin gue rasa ini tuh opening kejuaraan provinsi atau kejurprov bola basket termegah yang pernah ada. Openingnya tuh keren banget gue bikin kemarin. Ada tari tradisionalnya, ada entertainmentnya. Gue kemarin juga bikin tari apa namanya, mini parade gitu. Jadi kayak lu lihat Asian Game itu kan kayak MC-nya manggil satu-satu Indonesia, Malaysia, dia kan bawa benderanya atau tongkat gitu, nunjukin identitasnya, lalu atletnya di belakangnya tuh jalan ngikutin alurnya. Gue bikin kayak gitu kemarin. Jadi setiap perwakilan klub yang bertanding di kejurprov, gue bikinin kayak plang gitu ya, kayak pegangan kayu gitu, triplek, ada tulisan nama klubnya, terus dia jalan dipanggil sama MC-nya. Tuh menurut gue keren banget. Kenapa gue muji diri gue sendiri ya? Mungkin karena jarang dipuji. Wow. Jadi itu alasan gue karena kenapa gue jarang upload podcast. Dan semoga kalau memang ada yang bener-bener nanti gue, semoga anjir kenapa gue jadi pick me banget. Tapi kalau memang ada yang benar-benar menanti podcast ini untuk upload, untuk tayang, gue udah jelasin kenapa podcast ini beberapa minggu, beberapa kali jarang upload karena hal itu. Jadi gue belum punya tim yang bisa ngurus jadwal macam-macam, kapan gue harus take podcast, kapan gue belum nyampe sana, masih jauh, sangat jauh sih menurut gue. Kita langsung bahas aja beberapa berita. Kita mulai dari apa ya? Anjir kenapa ya wifi gue selalu nggak nyampe ke kamar? Apa memang kamar gue ya gitu sih, karena nggak tahu, karena mungkin banyak kayak dinding gitu, jadi jaringan wifi-nya nggak sampai kamar gue. Oke. Gimana kemarin yang soal korupsi 270 triliun? Semoga terungkap secara cepat dan tepat. Semoga penegak hukum kita juga baik untuk melaksanakan tugasnya. Ya cuma itu aja sih harapan gue. Dan kemarin ada berita soal Bupati Sidoarjo yang ditangkap oleh KPK. Itulah, kita nggak boleh terlalu percaya dengan gelar ya. Gue tuh selalu bilang gue tuh lulusan sarjana hukum. Setiap kali gue ke kecamatan ngurus sesuatu gitu, orang kecamatan tuh bilang, nggak sekalian ditambahin gelarnya di KTP, tinggal bawa ijazahnya doang. Aduh, gue sendiri aja nggak percaya sama gelar yang gue dapet gitu. Jadi buat gue, ayo kita juga, kalian semua juga jangan terlalu percaya dengan gelar yang ada di orang, entah itu gelarnya berupa pendidikan atau religi. Jadi nggak tahu. Kalau di sini tuh kan haji itu punya gelar ya, maksudnya orang naik haji itu punya gelar haji siapa gitu. Di luar mah nggak ada ya, haji mah karena ibadah, bukan karena lo naik haji terus lo pulang punya gelar, enggak. Dan gue ngerasa kayak orang punya gelar itu kan gelar juga dikasih orang lain ya, bukan dia self proclaim gitu kayak lo harus manggil gue haji karena gue udah naik haji, enggak kan. Tapi karena orang lain ngerti lo habis naik haji, jadinya lo dipanggil Pak Haji gitu kan. Dan gak cuma Pak Haji doang panggilan di Indonesia soal orang yang dianggap atau dinilai cukup religius, yaitu banyak, yaitu Gus juga ya kan. Gus siapa ya, itu pentingnya. Kadang orang bilang
don't judge a book by its cover itu benar, ada benernya, tapi kurang tepat aja. Tapi dalam konteks ini menurut gue benar, karena orang yang pakai peci itu bukan selalu dia agamis, karena peci merupakan budaya kita, seperti surban dalam Arab. Sebenarnya ya sekedar itu doang, bukan karena itu menandakan kita orang muslim gitu, enggak, tapi karena itu sebuah budaya doang. Lo tau gak sih Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok itu juga pakai peci waktu dilantik dulu, waktu Pak Jokowi naik jadi presiden, dia wakil gubernur waktu itu, dia naik jadi gubernur DKI Jakarta, dia juga difoto dilantik juga pakai peci. Tapi kan dia bukan orang muslim, karena itu budaya doang. Jadi jangan terlalu percaya dengan embel-embel penamaan gelar yang diberikan oleh, terutama oleh masyarakat kita sendiri. Waduh. Karena kita selalu menutup mata dengan orang yang punya label lebih bagus daripada kita, padahal di dalamnya kita mungkin bahkan lebih bagus daripada dia. Dan masalahnya dia yang jadi lebih kontroversial kan, dia anak dari seorang kiai yang cukup terkenal di Jawa Timur. Jadi cukup mengejutkan bagi orang-orang yang, waduh, ini anaknya kiai aja seperti ini. Gak kaget bro, itu dari dulu, cuma yang naik banget kayaknya ini, dan yang terungkap ini. Gue tuh bahaya gak sih ngomong gini? Enggak kan? Enggak lah ya, itu bukan rahasia umum men. Ini tuh banyak banget yang kita bahas di tongkrongan, cuma gak ada yang berani ke platform sosial media aja. Jadi gue rasa gak perlu terlalu mendewakan seseorang yang punya gelar lebih bagus daripada kita, atau kita bahkan gak punya gelar, mereka punya gelar, kita belum tentu lebih jelek daripada mereka. Orang yang punya gelar sarjana hukum pun pernah terlibat masalah hukum. So buat apa kita capek-capek ngejudge orang lebih baik daripada kita? Buat apa? Ya gitulah. Semoga omongan gue nih nggak terlalu berbahaya, karena kadang di negara kita yang kita anggap fakta atau realistis atau realitas itu hal yang sangat berbahaya. Karena orang tuh banyak bilang kalau Gemini itu manipulatif, bermuka dua. Sebenarnya ya rata-rata orang Indonesia berarti Gemini dong. Waduh. Kita selalu menutup mata atas hal-hal yang kita anggap benar, tapi kita oke-oke aja kalau hal itu dianggap sebagian besar orang benar, padahal salah. Jadi Gus Dur tuh pernah bilang, kepemimpinan saya adalah kepemimpinan yang mengedepankan kedaulatan hukum. Ya harusnya seperti itu. Harusnya semua pemimpin mengedepankan kedaulatan hukum, bukan hukum yang ditabrak oleh kepentingan banyak orang. Jadi kepentingan banyak orang tuh yang dibenerin, yang dianggap lebih sah daripada aturan hukum itu sendiri. Terlalu serius ya. Kita kan namanya sarjana humor. Kita harus cari angle lucunya. Oke, miris para bule di Bali ini ceburkan motor sewaan ke kolam renang. Ya, ini sebenarnya kita tuh nggak malu-malu banget jadi orang Indonesia, karena yang malu-maluin bukan kita doang, tapi orang Barat juga. Banyak yang malu-maluin. Orang sering bilang, kenapa sih yang pintar-pintar tuh dari bule, dari sini? Enggak, kita juga punya yang pintar, cuma belum diangkat aja gitu. Lo tau gak sih ada anak yang 2 anak kalau nggak salah itu juara 1 matematika, atau kalau nggak salah ya, Olimpiade matematika tingkat internasional, nggak terlalu diangkat karena bukan mayoritas aja. Jadi
Ada bule yang nggak tahu, ini kayaknya di villa, kalau gue lihat dari videonya dia bawa motor Honda Beat gitu terus digeber-geber karena mungkin dia nggak pernah naik motor di negaranya karena motor di sana mahal, terus diceburin gitu ke kolam renang. Ya ampun, sebenarnya tindakan-tindakan kayak gitu juga terjadi di kita. Jadi kita tuh selalu bilang gue pengen deh tinggal di luar negeri karena rasa kayaknya lebih aman, lebih orangnya lebih pintar-pintar. Enggak, ada orang yang bego juga, ada orang di sana. Jadi namanya juga manusia, ada yang bego, ada yang ya gitu deh. Oke, selanjutnya, siswa-siswi SD ini menyewa pesawat Garuda buat study tour hasil kas kelas. Gokil. Ini yang sebenarnya semakin kesini gue semakin percaya kalau apa namanya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Gue percaya dengan hal itu, dimana bukti nyata yaitu siswa-siswa SD ini menyewa pesawat Garuda untuk study tour dari hasil kas kelas. Ya, yang paling sedih adalah orang yang dipercaya jadi bendaharanya ya. Gimana tuh nagihnya sampai pasti kejam banget itu. Dan politik tuh perlu, meskipun dalam hal penagihan uang kas kayak ayo dong bayar kas, kita nanti akan study tour pakai pesawat gitu. Wow. Dan gue yakin bendaharanya pasti wali kelasnya sendiri. Gak mungkin dong kayak siapa yang kepikiran anak SD untuk study tour sejauh ini. Ya ada kayak aku pengen ke Jepang gitu-gitu. Ya ada, cuma gak sespesifik ini. Jadi kita belajar dari adik-adik ini kalau hemat pangkal kaya. Kayaknya banyak anak yang gak jajan di sekolah cuma buat uang kas, dan buat gue terserah, itu pilihan mereka. Oke, 7,2 juta orang di Republik Indonesia masih nganggur, terbanyak tamatan SMK dan SMA. Gue nggak kaget dengan hal ini karena gue termasuk dari 7,2 juta orang ini. Ya, gue masih nganggur, makanya sempat bikin podcast. Coba orang yang nggak nganggur pasti ngapain bikin podcast jam 11:30 malam. Mending gue tidur, besok gue kerja masuk pagi. Ya, gue termasuk dari 7,2 juta orang ini. Gue nggak tahu problem asalnya tuh apa. Kenapa orang masih banyak yang nganggur di Indonesia, padahal secara perusahaan dan nilai investasi gue yakin nggak sesedikit itu, dan mampu 7,2 juta orang ini mampu untuk diserap tenaganya untuk bekerja. Tapi gue nggak tahu lagi seterusnya itu apa, penyebab utamanya itu apa. Terus orang disuruh oleh pemerintah, kita nih rakyat disuruh oleh pemerintah percaya bahwa Indonesia Emas 2045 tuh masih jauh banget. Semoga kita diberikan pekerjaan sesuai skill set kita, yang kita nggak nganggap pekerjaan itu tuh sebagai pekerjaan yang berat, tapi kita happy jalaninnya. Oke. Gamer asal Cina hidup hemat demi pacar, bunuh diri usai diputus cinta. Ya ampun. Ya inilah, gue pernah bilang kata-katanya Adriano Colby, dan gue sering banget ngomong ini, kalau passion itu suffering. Jadi ini kita bilang passionate love. Iya, makanya dia sampai bunuh diri. Gila, dia hidup hemat demi pacar. Maksudnya berarti ada suatu keadaan dia kayak, aku pengen banget makan ini, mie enak ini, bakmi babi ini, aku pengen banget makan seblak. Terus dia bilang, tapi aku harus membahagiakan pacarku. Ternyata pacarnya orang kaya, nggak butuh itu. Cuma butuh afeksi doang. Makanya diputusin. Orang lo cuma bisa ngasih duit, nggak ngasih afirmasi dan
lainnya. Waduh. Ya kita sebagai cowok tuh selalu dituntut lebih sempurna daripada cewek. Tapi cewek kalau dibantuin ngerasa independent woman. Wah, bahaya gak sih? Aduh, sorry ya teman-teman gue yang cewek. Kalau sebenarnya ini nggak ada yang peduli sih. Ya gue selalu bilang ya salahnya lu passion gitu. Kenapa lu harus passion dengan dia gitu? Karena itu suffering. Karena itu pengorbanan. Gak ada tuh cinta yang tanpa suffer. Gak ada ceritanya passionate love itu tanpa suffering. Gak ada. Gue nggak tahu, beritanya juga nggak lengkap. Dia diputusin karena apa? Karena salah beliin seblak, mungkin dia minta cabai 2 dikasih cabai 5. Waduh, kamu ini, aku maunya seblak cabai 2 malah kamu kasih cabai 5. Karena aku kepedesan. Kita putus aja ya. Gamer loh, gamer. Hidup hebat demi pacar. Gue nggak tahu sih. Oke, otoritas sebut IKN bakal ditargetkan 0 orang miskin pada tahun 2035. Ya nggak ada yang pindah orang kaya-kaya doang. Ya semoga lah, kita namanya juga kita juga berusaha. Semoga deh. Gue nggak tahu caranya pemerintah cara menghitungnya tuh gimana sampai bisa keluar angka tersebut untuk menyatakan bahwa 2035 di IKN tuh 0 orang miskin, atau orang miskin dibuang dari IKN. Gue nggak tahu, semoga gue salah karena gue selalu salah, namanya juga orang bego ya kan. Oke, studi 86% wanita akan lebih tertarik dengan pria yang punya jenggot. Waduh, Opi kumis menangis, dia cuma punya kumis nggak punya jenggot. Ya kalau kalian tahu, dulu tuh ada namanya ini ya, apa kayak minyak jenggot gitu, namanya wadoyo ya. Dia dioles gitu, modelnya dia kayak merangsang pertumbuhan jenggot lu untuk tumbuh lebih lebat. Dulu tren itu selalu berputar ya. Dulu orang berjenggot, terus muter lagi, orang pengen clean, mukanya nggak ada bulu, nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Sekarang balik lagi, orang pengen ketemu cowok-cowok yang berjenggot. Dan buat gue ya itu namanya siklus. Jadi akan segitu-gitu aja fashion itu. Fashion akan balik aja. Dulu tuh kita malu pakai cut bray, karena di zaman gue pakainya itu celana yang pensil gitu, ngerti gak sih? Yang ujung kakinya tuh mengecil gitu. Sekarang tren lagi tuh celana cut bray. Berarti kan gak tahu itu 80-an 70-an dimana itu udah usang kita pakai celana yang membentuk kaki kita. Sekarang cut bray lagi naik lagi. Buat gue emang fashion tuh selalu berubah dan sirkulasinya segitu-gitu aja. Dulu orang tuh suka pakai polo shirt terus dimasukin ke celana. Terus di zaman gue itu kayak bapak-bapak, dan sekarang banyak anak-anak yang milenial satu Gen Z yang trying untuk kembali ke zaman itu. Jadi kalau lu datang ke klub ada anak pakai polo shirt terus dimasukin, ya dia cuma ngikutin tren aja. Karena trennya balik lagi ke sana, jadi mereka coba ikutin. Oke, itu aja kayaknya dari gue. Semoga kalian sehat selalu. Semoga masih mau dengerin podcast gue yang gak seberapa penting ini, yang cuma mau ngomelin berita-berita yang lagi naik di sosial media. Semoga kita, cita-cita gue salah satunya adalah bikin live podcast. Gue pengen coba interaksi karena gue selalu buka email untuk kalian yang mau cerita tentang hidup kalian. Semoga kalian masih mau untuk ngirim cerita hidup kalian ke email gue. Semoga biar gue bisa bacain dan gue respon atas cerita yang kalian kirim di email. Tapi sampai sekarang belum ada yang email, karena gue tahu pendengar gue lebih suka gue ngomel di sosial media daripada ngomelin hidup mereka. Jadi makanya gue pengen
live podcast supaya ada interaksi aja sih antara gue dan mungkin pendengar gue. Oke, itu aja. Thank you yang udah mau dengerin. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye.